strategi trading investasi. Nah, Bu Ellen, kita kan sudah masuk kuartal keempat. Nah, pasar saham di kuartal keempat ini malah udah mau menyentuh rekor baru, bukan sih, mendekati rekor tertinggi IHSG-nya gitu, 6.690 sekian. Tapi itu 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang kan udah banyak saham baru, ada IPO puluhan, kemudian ada right issue yang kemarin BRI juga besar gitu. Artinya kan dari sisi ukuran pasar modalnya memang wajar kalau misalnya rekor baru gitu ya Bu ya. Tapi di minggu terakhir minggu awal-awal Oktober ini harga sahamnya juga udah mulai naik-naik tinggi gitu. Nah, masih adakah peluang untuk mulai masuk di saham di akhir tahun ini, Bu? Iya, jadi memang akhir tahun 2021 ini ada miripnya dan ada bedanya dengan akhir tahun 2020 kemarin. Samanya adalah pasar saham di akhir tahun sama-sama menguat, tapi penyebabnya berbeda. Kalau di tahun 2020 kemarin itu kenaikannya didorong oleh faktor kebijakan moneter dan fiskal, yaitu stimulus besar-besaran baik dari Amerika maupun dari Indonesia dan dari banyak negara, dan juga suku bunga yang ditekan terus turun gitu. Jadi itu seperti satu napas buatan atau satu suntikan buat ngebantu perekonomian, dan di situ pasar saham juga mulai rebound dari bulan Maret 2020 dan dilanjutkan di akhir tahun 2020 kemarin. Namun yang membedakan di akhir tahun 2021 ini, kenaikan saham ini benar-benar didorong oleh satu hal yang sangat fundamental, yaitu reopening ekonomi. Kita bisa melihat saat ini betapa baiknya COVID-19 di Indonesia itu sangat turun sekali angkanya, bahkan di bawah standar WHO ya, yang artinya bagus, di bawah 5%, dan bahkan Indonesia saat ini kalau kita perhatikan investor asing sudah mulai masuk dan mulai membeli beberapa saham old economy gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, yang valuasinya murah, yang dulunya terbuli karena saham-saham bank digital dan teknologi naik, dibilang wah ini fundamental is dead, value investing is dead, ternyata sekarang udah mulai recover. Nah, saya sih sangat percaya sekali sebenarnya perusahaan yang fundamentalnya bagus itu tidak akan terkubur. Itu hanya masalah waktu aja. Jika COVID-19 membaik, maka investor akan kembali ke Indonesia dan juga saham-saham ini akan mengalami pemulihan. Nah, hal ini juga didorong oleh kondisi makro global di mana di China sekarang perekonomiannya sudah terlalu panas. Mereka sudah mengalami recovery duluan, jadi kena COVID-19-nya lebih awal, recovery lebih awal, sementara itu negara-negara berkembang seperti Indonesia dan India itu justru malah baru belakangan kemarin baru mengalami puncaknya yang which is agak-agak telat dibandingin negara-negara maju. Demikian pula dengan siklus ekonominya. Ketika mereka sudah recover duluan dan mereka sudah berada di level puncak, kemudian saat ini justru malah Indonesia dan negara-negara berkembang ini baru mulai akan recover di awal masa recovery. Ini yang menarik perhatian investor-investor asing, duit-duit besar itu masuk ke Indonesia gitu. Ya, jadi saat ini peluangnya sangat banyak sekali, baik untuk investasi jangka panjang buat entry ataupun untuk trading. Bisa dibilang sedikit agak terlambat bila dibandingkan dengan awal bulan Oktober kemarin, tapi masih ada banyak kesempatan. Oke, Bu, menyinggung lagi masalah tadi makronya membaik, Bu. Nah, sekarang kan harga minyak itu kan naik tinggi. Ada kekhawatiran bahwa tingginya harga minyak akan menyebabkan inflasi, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi malah tidak sesuai harapan atau kurang dari prediksi awal. Nah, ini apa jadi hambatan untuk misalnya akan terjadi koreksi pasar saham atau kayak gimana, Bu? Ya, ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi saat ini ada krisis energi, permintaan akan batu bara, gas alam, minyak itu meningkat luar biasa, dan juga atas keputusan dari OPEC Plus sendiri, produksi minyak ini masih belum ditambah, sehingga harga minyak masih terus naik. Plusnya buat Indonesia adalah, ini sebenarnya ada bagus dan kurang bagusnya. Plusnya buat Indonesia, dari krisis energi ini, permintaan batu bara itu sangat meningkat sekali, sangat-sangat meningkat sekali. Di mana Indonesia adalah negara pengekspor batu bara yang terbesar buat China gitu, karena
dengan Australia mereka dulu nggak akur, tapi sekarang kayaknya udah mulai baikan gitu. Dan kemudian yang kedua, minusnya adalah seperti yang tadi dibilang, kalau harga minyak meningkat terus dan sepertinya Indonesia ini juga masih impor gitu minyaknya, net impor gitu, Next, ya. sehingga nantinya akan merugikan, dalam tanda kutip merugikan Indonesia karena minyak ini naik dan bisa meningkatkan harga barang-barang di Indonesia, bahan baku dan sebagainya gitu. Memang pastinya akan menimbulkan inflasi, tapi inflasi ini sendiri tidak bisa dicegah dan inflasi tidak sepenuhnya jelek, nggak sepenuhnya buruk. Karena pada masa perekonomian yang kemarin sempat melambat karena PPKM, justru inflasi ini menjadi satu hal yang cukup positif, satu hal yang cukup bagus ya, karena kegiatan perekonomian di masyarakat mulai meningkat. Dan inflasi inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa sektor yang sempat terkubur dalam tanda kutip di tahun 2020 kemarin ini layak dilirik, yaitu sektor consumer good. Jadi kalau kita sempat lihat saham Unilever yang terbuli, saham ICBP, GoFood yang terbuli, HMSP Gudang Garam, saat ini justru malah kita mulai harus melirik saham-saham tersebut karena memang sisa itu aja saham-saham yang sangat murah, baik valuasinya maupun harga sahamnya belum naik banyak, dan demikian pula juga dengan sektor properti. Dengan meningkatnya aktivitas dari sektor pertambangan batu bara ini, di sini batu bara dan juga oil, gas, ini akan memberikan manfaat banyak buat Indonesia karena ini banyak sekali pekerja di bidang tambang ya. Jadi meningkatkan daya beli mereka juga, meningkatkan kondisi ekonomi mereka lebih bagus, dan pastinya nanti mereka akan belanja, yang diuntungkan adalah sektor consumer good dan juga properti. Jadi dua sektor ini yang masih murah valuasinya yang wajib diperhatikan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, nanti saya akan bertanya consumer good sama properti nih Bu. Tapi kita masuk ke batu bara dulu. Nah, batu bara kan saham batu bara ini udah naiknya udah tinggi sekali ya Bu ya. Nah, ini apakah kita masih bisa ngejar ataukah itu tindakan yang nggak usah lah ya, udah telat, mending yang lain aja gitu. Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya untuk batu bara sendiri ini jarang naiknya seringnya di akhir tahun juga karena winter, karena musim dingin dan saat ini krisis energi benar-benar parah. Nah, untuk batu bara sendiri ini jarang naik, tapi sekali naik tuh cepat dan nggak akan lama gitu. Jadi kemungkinan paling lama tuh mungkin sampai Desember, Januari itu udah sampai peaknya gitu. Nah, jadi ya saat ini kalau kita bilang batu bara apakah sudah terlambat kita beli saham-saham batu bara, sebenarnya dibilang terlambat banget enggak, tapi dibilang dapat harga murah enggak juga. Jadi memang posisinya udah naik, tapi naiknya tuh sekarang ada retracement. Nah, mungkin kalau boleh saya tampilkan beberapa chart saham batubara, seperti contohnya di sini ada saham Adaro Energy. Coba kalau boleh saya share screen. Ya, udah kelihatan kah chart saya? Sudah. Ya, jadi di sini kita perhatikan ini Adaro Energy dia udah naik sangat signifikan dari September kemarin, dan ini dia sedang mengalami normal correction-nya. Jadi ini normal correction seperti ini dimanfaatkan aja untuk trading. Nah, untuk sektor batu bara sendiri saya nggak tertarik untuk investasi jangka panjang. Lebih tertarik untuk investasinya tuh di sektor consumer good dan juga perbankan, karena memang itu benar-benar satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita dan nggak terlalu siklikal untuk consumer good-nya. Dan kemudian lebih cenderung defensif. Kemudian ini contoh juga untuk sektor batubara yang lainnya, chartnya mirip-mirip, sehingga kita lihat koreksi normal ini sebagai kesempatan untuk masuk lagi buat trader gitu. Terus ya, ini beberapa saham batubara, demikian pula juga dengan saham dari CPO. CPO ini juga koreksi normal. Ini jadi satu kesempatan entry kalau misalkan ada turun-turun sampai sekitar 1.400, itu contohnya untuk LSIP. Demikian juga dengan saham-saham CPO yang lainnya mirip-mirip chartnya. Oke, jadi terbatas aja untuk trading aja Bu ya, kalau untuk yang komoditas sekarang. Betul sekali. Kemudian Bu, untuk jangka panjang, karena saham batubara ini sudah mulai ada keterbukaan bahwa mereka akan masuk ke green energy. Misalnya ada beberapa yang masuk ke PLTS, ada juga yang ke mungkin ada diversifikasi gas segala macam itu. Nah, terus apakah itu bisa jadi alasan untuk misalnya
beli sahamnya untuk investasi? Iya, kalau saya sendiri, saya pegang satu hal yang saya pelajari penting dari Warren Buffett ketika dia investasi jangka panjang adalah melihat bisnisnya dulu ya. Jadi karakter bisnisnya. Nah, kalau untuk sektor batu bara dan sorry, bukan cuma batu bara, semua komoditas itu sifatnya siklikal. Dan setelah saya lihat dalam chart harga-harga dalam jangka panjang itu memang saham batu bara dan semua komoditas lainnya tuh nggak kemana-mana. Istilah kata tuh naik hanya dalam rentang waktu yang sesaat aja, mungkin setahun dia bisa naik, tapi kemudian setelah itu dia nggak kemana-mana gitu, dalam arti akan turun lagi. Jadi mungkin agak berbeda dengan saham-saham consumer good. Ini mungkin saya kasih contohnya, sebentar saya rapikan dulu chartnya. Ini adalah grafik bulanan dari salah satu saham CPO. Jadi kita bisa perhatikan di sini, ini di tahun 2008 dia naik kencang banget, tapi setelah itu ya nggak kemana-mana, dia akan turun lagi. Nah, jadi kayak ini terus. Ini kemudian salah satu contoh perusahaan batu bara, ya jadi ini termasuk komoditas, dan komoditas yang lain ya pastinya ada oil juga ya, ini juga sebenarnya nggak kemana-mana gitu harganya. Tapi berbeda dengan perusahaan yang dari consumer good, tidak semuanya ya, beberapa yang sangat menarik sekali, contohnya ada ICBP itu dalam jangka panjang chartnya cenderung terus naik. Nah, ini bisa diperhatikan kan, beda kan ya, dalam bertahun-tahun ini dari 2012 sampai sekarang naik. Nah, maka dari itu kalau kita lihat ICBP ini ketika kemarin dia turun sampai di level harga 8.000 sampai 8.500-an, ini jadi satu kesempatan yang bagus untuk investasi gitu. Selain kita melihat valuasinya yang murah, nanti mungkin saya bisa kasih lihat juga untuk valuasinya ICBP ini. Mungkin besok teman-teman dari konten ini bisa kita kasih invitation juga untuk seminar besok ya. Besok saya akan bahas tentang value investing gitu untuk ya. Jadi kita kasih aksesnya aja gitu. Nah, jadi besok saya akan bahas valuasinya, tapi sekarang saya akan kasih lihat untuk harganya dulu. Secara harga ini benar-benar diskontek secara tahunan gitu. Jadi mungkin ICBP ini secara harga memang udah naik cukup signifikan di bulan Oktober. Tapi sebenarnya upside-nya untuk investasi masih sangat bagus sekali dan timingnya masih sangat tepat sekali. Jadi kalau kemarin-kemarin pada view-nya di sektor teknologi, saya rasa sekarang udah waktunya kita untuk kembali melihat sektor consumer good. Terus kemudian kita lihat juga saham-saham consumer good yang lainnya seperti Indofood, ini secara valuasi juga sebenarnya kalau kita perhatikan dia jauh banget di bawah rata-rata PI dalam 5 tahun terakhir gitu, jadi termasuk murah. Nah, ini bisa diperhatikan dalam jangka panjang dia arahnya naik, beda dengan saham-saham komoditas tadi. Dan ini salah satu saham perbankan swasta yang cukup besar di Indonesia, dan bahkan dia udah masuk all time high, udah breakout all time high. Jadi kalau ya ini benar-benar fundamental sangat bagus, kapitalisasi besar, dan dia rajin bagi dividen, ini adalah ciri-ciri perusahaan yang sangat disukai oleh investor besar. Kalau investor besar, baik investor asing maupun domestik institusional, suka dengan perusahaan seperti ini, maka saham seperti inilah yang akan recover duluan ketika ada crash atau ada krisis gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman bilang, wah masuk BCA udah agak terlambat, ya udah ditunggu aja pas koreksi atau turun-turun dikit, kalau ada rezeki nyicil dikit-dikit dulu gitu. Ya, jadi terus kemudian yang lain ya, yang menarik ada saham BRI juga di sini. Ini yang juga bagus untuk investasi jangka panjang. Nah, teman-teman perhatikan, dalam jangka panjang tuh harga saham dia akan terus naik. Jadi ini sangat berbeda sekali karakternya dengan saham-saham consumer good gitu. Sehingga kalau ada turunan tajam itu jadi satu kesempatan yang bagus untuk masuk gitu. Oke. Jadi kalau untuk perbankan dan consumer itu view untuk investasinya berapa panjang, Bu? Ya, jadi kalau untuk perbankan besar, 4 perbankan besar dan juga consumer good, view investasinya lebih dari 1 tahun, bahkan bisa mencapai 3-5 tahun. Saya kepengen jujur, saya ada beberapa saham perbankan dan ada beberapa saham juga untuk di consumer good, tapi consumer good-nya saya masuknya agak kurang banyak, sempat kejual juga. Jadi saya mau masuk lagi dan hold kira-kira mungkin 1-5 tahun gitu. Oke. Bu, ini menyela sedikit.
Ada pertanyaan dari Fani. Halo? Apakah saat ini bisa disebut early window dressing? Bagaimana pandangan Miss Allen mengenai tapering? Terus kalau dilihat investor asing sudah mulai masuk ke saham LQ45 saat nilai masih di bawah. Nah, gimana? Early window dressing. Udah mulai ya Bu ya berarti? Halo? Iya. Gimana? Maaf, suaranya keputus. Iya? Oh, early window dressing Bu. Apakah sudah mulai? Iya, window dressing ini udah mulai ya, udah mulai. Biasanya bottom market itu sekitaran di bulan Oktober, September, Oktober, dan memang benar tahun ini juga terjadi di bulan September, meskipun bottomnya tuh bukan karena turun tajam, tapi karena sideways terus dari awal tahun gitu. Dan Oke. ya ini saat ini udah mulai window dressing, dan kalau misalkan mau menuai profit di akhir tahun, sebenarnya masuknya bukan di akhir tahun, masuknya sekarang gitu, meskipun udah agak-agak terlambat, tapi ada beberapa seperti yang tadi saya bilang, consumer goods dan properti itu belum telat. Oke, properti ya Bu ya. Yang properti itu berarti masih kemarin belum ada lonjakan yang lebih kayak misalnya ICBP, UNVR itu kan sudah ada naik misalnya sehari double digit persen. Nah, kalau untuk properti belum ada ya Bu ya? Properti udah duluan naik, sudah duluan Oh, naik, tapi dia naiknya pelan-pelan. Dia naiknya enggak yang kelihatan ngagetin gitu, enggak memang. Jadi ya kalau mungkin saya boleh kasih lihat chartnya di sini. Nah, kalau bisa diperhatikan kan ini dia recovery-nya lebih duluan ya. Jadi ini contoh saham BSDE, Bumi Serpong Damai. Ya, ini dia tren turunnya juga nggak selama saham consumer good, dan ini consumer good di sini belum recover, dia udah mulai naik gitu. Dan di sini consumer good baru akan recover, baru nyusul. Jadi mungkin baru terasa sekarang, kayak sekarang tuh kayak consumer good naiknya lebih banyak gitu. Padahal sebenarnya properti udah duluan, dan akhir-akhir ini dia malah cenderung sideways gitu. Terus oh kemudian oke. ya, dua yang paling menarik sih sebenarnya BSDE dan Sumarekon. BSDE ini kemarin pencapaiannya terhadap targetnya sampai bulan Juni kemarin 65%, jadi kuartal 3 ini harusnya lebih. Sumarekon pencapaian targetnya juga sangat bagus sekali. Dua ini yang paling menarik ya, jadi pre-sales-nya cenderung cukup tinggi gitu. Tapi mungkin sudah lebih telat, kalau mau yang benar-benar belum telat tuh consumer good. Oke. Tapi kalau misalnya ICBP itu udah ICBP, ICBP Bu, saya biasanya. Itu apa sudah mulai naik ya kalau misalnya bisa nggak sih kalau misalnya kita beli sekarang? Bisa bisa Udah aja. Seperti yang masih tadi saya bilang, murah ya Bu ya? kalau secara teknikal buat trading ini memang sudah agak telat, tapi kalau untuk rentang waktunya investasi sampai beberapa tahun ke depan ini belum terlambat gitu. Jadi tadi harga sempat turun sampai level 9.100, terus langsung naik lagi. Ini investor tahu bahwa ini tuh murah gitu. Jadi kalau sampai ada turun lagi sampai 91 atau sampai 9.000 ya ambil aja. Tapi kalau nggak turun gimana ya? Di level harga sekarang pun at any price ambil aja dulu dikit gitu. Kalau punya modal lebih gitu ya. Jadi nyicil lagi masuk di bawahnya Oke. gitu. Ada pertanyaan Bu dari Rendra. Kalau saham rokok gimana Bu prospeknya? Masih menarik nggak? Iya, sebenarnya ya, bicara tentang consumer good memang yang dua yang termasuk masih murah ya rokok. HMSP dan GGRM ini valuasinya masih sangat murah sekali. Tapi memang tantangannya kalau dari rokok sendiri kenaikan cukai di tahun depan, jadi saya masih lebih prefer ICBP ataupun Indofood, itu lebih aman ya secara risiko. Tapi kalau ditanya apakah rokok sekarang waktunya untuk masuk buat investing, iya, udah agak telat, tapi memang sedikit terlambat, tapi belum terlalu terlambat gitu. Jadi perkiraan saya IHSG saat ini kan udah naik kebanyakan ya. Jadi ya ini udah naiknya, udah rally-nya cepat banget. Perkiraan saya pekan depan akan ada koreksi atau turun. Jadi kalau turun banyak itu manfaatkan untuk masuk buat investasi jangka panjang. Nah masalahnya duitnya ada atau enggak? Itu dia Bu masalahnya. Iya. Oke. Kalau untuk misalnya UNVR Bu masih masih oke nggak? Atau sudah naik tinggi? Atau kemudian UNVR termasuk ada banget, termasuk mending?
Dia baru naik pekan lalu, perkiraan saya pekan depan ini juga akan ada koreksi. Kalau misalkan dia turun-turun pun ambil aja, nggak masalah sih, nggak apa-apa gitu. Jadi buat trader sepertinya terlambat, tapi buat investor sebenarnya enggak gitu ya, ambil-ambil aja gitu buat simpan, terutama teman-teman yang malas mantengin market gitu. Biarin aja sampai tahun 2022, kalau inflasi semakin naik, kondisi perekonomian semakin panas, terus semakin bagus buat Unilever. Karena Unilever, Mayora itu mereka berencana, dan juga Indofood, Indomie, ICBP, mereka berencana buat naikin harga produknya kalau ada inflasi. Oke. Jadi Nah, Bu, kalau ya, gimana, Bu? Lanjutkan. jadi revenue-nya naik, itu aja sih. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya kita udah pegang nih saham consumer, kan berarti udah ada kenaikan yang lumayan. Misalnya itu kan di chart UNVR udah ada yang tinggi banget gitu. Nah, terus perlu nggak sih kita take profit atau biarin aja sampai tahun depan? Tergantung view-nya ya. Kalau memang mau trading ini harus take profit dulu memang. Jadi saya ada saham big caps perbankan yang buat trading, pekan itu berarti beberapa hari kemarin ya aku udah jualan. Tapi kalau untuk yang misalkan saya punya BCA dan BRI untuk long term investing itu saya nggak jual. Oke. Perlu nggak sih, Bu, dipisahin misalnya ada kayak Saya kita, pisah. dipisahin gitu. Jadi ada pakai 2 rekening gitu ya, Bu ya? 2 bahkan 3. Oh, Ya tergantung sih, tergantung seberapa aktifnya gitu. Jadi kalau eh, nggak terlalu aktif ya 2 aja nggak apa-apa. Jadi portofolio investasi tuh kalau bisa tuh cari yang eh, bikin kita tuh malas buka gitu loh. Kayak kebetulan aja sih yang saya taruhin portfolio investasi ini sekuritas yang online tradingnya menurut saya agak kurang user friendly. Kemudian ketika saya kontak brokernya, kebetulan brokernya juga kayaknya handle banyak orang, jadi responsnya agak lambat. Ya, saya sengaja, oh yang ini aku pakai buat investing aja lah. Kemudian komisi brokernya juga agak tinggi, ya udah agak yang ini kayaknya aku malas banyak transaksi, ya udah buat investing. Jadi kalau saya mau utak-atik itu kayak sengaja dibikin malas gitu loh. oke. Jadi yang kalau misalnya ada yang fee brokernya lebih tinggi itu buat investing aja karena nggak akan banyak transaksi ya, Bu ya. Jadi Nah, yang jadi kita malas lebih transaksi. murah, oke, itu bisa jadi ide yang menarik gitu. Bu, ada pertanyaan nih, Bu, dari Esther Siagian. Misalnya kemarin saham buka mulai naik, hari ini turun lagi. Kira-kira ke depan gimana ya? Jadi ada yang namanya tren besar, ada yang namanya tren kecil. Kalau Bukalapak ini tren besarnya sedang turun gitu. Jadi ya kalau saya sih agak-agak spekulatif masuk di sini. Sementara pilihan saham yang lain banyak, kenapa harus cari yang di sini? Tidak menutup kemungkinan akan terjadi akumulasi di harga yang sangat murah karena ini harganya di bawah IPO. Tapi rasanya kalau masuk di sini agak-agak spekulatif karena jujur kata saya pun termasuk yang waktu itu beli Bukalapak di IPO 850 dapat, kemudian jualnya ya cuan dikit doang 890-an, tapi saya masih ada yang harga-harga atas habis ARA terus ARB itu aku ada beli juga, terus sekarang juga ya masih posisi rugi gitu karena dia waktu itu turunnya ARB-nya cepat, jadi kita mau cut loss juga agak susah, dan to be honest sih nyangkut. Jadi nanti kalau misalkan naik ya kita manfaatkan untuk keluar. Nah, tapi gini teman-teman, setiap saham tuh ada resikonya. Kalaupun sampai sejelek-jeleknya kayak kita udah siapin cut loss, wah nggak bisa cut loss nih gara-gara dia turunnya terlalu cepat, sampai terjadi nyangkut gitu, yang terpenting adalah position sizing-nya. Jadi porsi kita terhadap saham ini tuh jangan sampai mendominasi saham yang lain. Jadi biasakan beli saham tuh porsinya sama, misalkan 10% terus atau 20% terus. Nah, kalau belum siap dengan risiko di market sebaiknya 10%-an. Kenapa? Istilah kata memang kalau cuannya jadi nggak banyak karena diversified. Tapi kalau misalkan ruginya tuh juga nggak banyak. Anggaplah rugi 10%, dari 10% kan dari total portfolio berarti 1%. Nah, jadi itu tipsnya buat teman-teman yang memula. Oke, melanjutkan yang tadi buka, Bu. Kalau misalnya sudah turun-turun gitu, kira-kira berapa persen sih kita bisa mulai cut loss? Sebenarnya kalau cut loss itu untuk swing trader rata-rata cut loss sekitaran 5% mathematical stop loss atau toleransinya. Trend follower atau trader yang hold-nya lebih lama ngikutin trend itu sekitaran maksimal 10%. Tapi dalam case Bukalapak gimana caranya mau cut loss waktu itu?
Sebenarnya bukan cuma Bukalapak, kayak beberapa saham yang ARB terus mau pencet jual juga nggak bisa, akhirnya nyangkut lah gitu, karena mau jualan nggak bisa. Nah kalau misalkan teman-teman ngalami kejadian seperti ini, ya sabar aja, nanti kalau pas naik kurangin posisi, jangan malah averaging down gitu. Saya bukan pendukung averaging down sih, karena kalau kita average down, rugi semakin rugi nanti. Padahal pilihan saham yang lain banyak gitu, kenapa kita nggak muterin uang di saham yang lain yang lagi trending up? Oke, melanjutkan Bukalapak. Ada pertanyaan dari Hidayat. Miss, saham-saham teknologi saat ini sudah kurang menarik ya, jadi bank-bank digital seperti BBYB, Arto lebih baik dihindari dulu? Gini, kita percaya akan adanya rotasi sektoral. Jadi di bulan Agustus digital banking itu nge-hype banget. Terus kemudian September agak slow down, Oktobernya banyak yang old economy jalan menguat banget. Sekarang strong di old economy. Tapi kalau kita perhatikan sekarang tanggal 15 Oktober ya, old economy ini naiknya cepat banget, udah kena resisten. Dan hari ini tadi saya perhatikan digital bankingnya udah mulai technical rebound lagi. Ini akan terjadi satu rotasi kecil lagi, rotasi sektoral kecil lagi. Perkiraan saya pekan depan blue chip atau old economy ini akan ada koreksi normal, dan digital banking atau saham-saham tech ini akan ada technical rebound sesaat gitu. Jadi habis itu gimana? Habis itu ya balik lagi gitu. Jadi yang old economy tadinya naik terus koreksi normal, dia akan naik lagi. Nah, habis itu si digital banking yang technical rebound, dia apakah akan turun atau lanjut naik, kita nggak tahu. Feeling saya lebih akan kuat yang old economy. Karena sekarang sentimennya tuh benar-benar fundamental. Fundamental tuh artinya benar-benar investor asing tuh mulai ngelihat ekonomi membaik, dan yang dicari tuh perusahaan-perusahaan yang memang sudah terbukti menghasilkan revenue gitu, revenue dan profit gitu. Oke, jadi kalau untuk semua saham new economy itu apakah memang perlu dihindari atau sebenarnya ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk misalnya Ya, milih dalam jangka pendek menengah gitu? kalau dalam jangka pendek sebenarnya tetap kembali ke teknikal atau tren harga saham. Jangka menengah kita melihat story seperti BBYB itu aku masih watch banget. Kenapa? Karena BBYB ini dia ekosistemnya besar dan termasuk lumayan tinggi growth-nya atau downloadernya tuh lumayan tinggi gitu. Sedangkan kalau untuk perusahaan yang old economy ya, old economy ini ya dia akan bertahan di sepanjang masa sih gitu. Kalau untuk yang new economy dalam jangka 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 panjangnya saya masih melihat belum terlalu signifikan gitu, belum bisa lah buat investasi jangka panjang. Mungkin yang perlu diperhatiin dari new economy ini atau perusahaan tech adalah salah satu yang penting itu dilihat kapitalisasinya selain ekosistemnya. No, nalarnya gini, logikanya gini. Fund manager reksadana itu mereka harus punya saham-saham yang kapitalisasinya gede, free float-nya besar supaya kinerja mereka tuh menyerupai IHSG, mirip dengan IHSG, jadi nggak lebih jelek dari IHSG gitu. Yaitu saham-saham big caps perbankan. Nah, saat ini kita melihat Bukalapak kapitalisasinya cukup gede. Nanti kalau Gojek Tokopedia dia IPO lagi dengan kapitalisasi besar juga, terlepas dari harga sahamnya yang naik ataupun turun, saya percaya banget bahwa fund manager reksadana itu juga harus alokasiin uang ke perusahaan ini karena kapitalisasinya gede, akan menjadi driver penggerak IHSG. Intinya ideasnya adalah, logikanya adalah supaya gerakan dari fund mereka tuh nggak terlalu jauh dengan IHSG. Kalaupun ada perbedaan lebih bagus, jangan sampai lebih jelek gitu. Ya itu idenya. Jadi apakah ke depan new economy ini layak untuk diborong atau enggak, kita lihat aja yang pertama tren harga sahamnya, dan juga kedua investor besar tuh apakah mereka sudah tertarik untuk membeli perusahaan-perusahaan ini karena memang kapitalisasinya cukup gede gitu. Oke, ada pertanyaan masuk Bu dari Alexander Atmaja. Bu, SMCB oke nggak nih kalau mau masuk? Dan outlook sekalian Bu, kalau untuk misalnya infrastruktur, itu kan beberapa saham INTP, SMBR juga udah mulai naik kemarin.
Ya, jadi kalau perusahaan infrastruktur sendiri, kalau dari Mtrade, kita masuk di SMBR sebenarnya dan udah cuan lumayan. SMCB ini baru naik 2 hari belakangan, demikian pula dengan SMGR dan INTP. Kalau Mtrade ini lebih ke Batu Raja, kemudian kemarin kita ada swing trading di SMGR dan INTP. Kalau SMCB secara likuiditas aja yang agak kurang. Sebenarnya untuk infrastruktur ini juga akan naik. Kenapa? Karena properti juga akan bergerak, kemudian konstruksi juga akan bergerak. Jadi swing agak ketinggian, sepertinya pekan depan itu akan dapat diskon dikit lah, lebih murah gitu. Tapi kalau yang fundamentalnya lebih kuat seperti Semen Indonesia atau SMGR, itu untuk investing pekan depan kalau ada koreksi-koreksi turun-turun buat investasi sekitaran rentang waktu 1 tahunan, saya rasa ini masih timing yang cukup bagus, masih murah. Oke. Ada nggak sih Bu rekomendasi saham-saham yang bisa kita tahan sampai lama gitu, misalnya 5 tahun? ICBP, BBRI, kenapa bukan BCA? Karena udah naik tinggi sih, tapi kalau dia turun-turun ya boleh aja, itu the best sih BCA. Terus kemudian 5 tahun ya, BSDE, terus kemudian BSDE setahun lah ya, kita lihat sikon nanti. Astra International, saya rasa itu aja. SMGR mungkin 1 tahun boleh. Oke. Tadi Ibu sempat nyinggung averaging down. Ada nggak saham yang layak di averaging down? Atau nggak perlu? Strategi untuk investor jangka panjang. Jadi kalau misalkan lebih ke dollar cost averaging, sebenarnya bukan averaging down. Kalau misalkan teman-teman punya duit yang berlebihan banget gitu ya, punya Unilever di harga tinggi atau ICBP di harga agak tinggi, saya rasa ini sih boleh nambah gitu. Cuman ya anyway, nggak harus memaksakan diri membeli satu saham yang sama. Kalau misalkan memang mindsetnya untuk trading ya bisa bisa pilih yang lain juga gitu. Kalau investing ya ICBP, Unilever, ya tadi yang bisa hold 5 tahunan Unilever juga timing yang bagus. Gitu. Oke. Jadi yang defensif ya Bu ya? Iya. Oke. Nah terus sebentar Bu, ada pertanyaan masuk dari Maulana Ibrahim. Saham BBCA hari ini ditutup merah Bu. Kira-kira pekan depan akan seperti apa ya? Kemudian saya saham BBCA. Hari ini koreksi, pekan depan seperti apa? Kemudian kita bisa mulai buy BBCA kalau misalnya turunnya sampai berapa sih Bu? Ya, jadi ya teman-teman boleh ini dikit ya, info dikit ya. Follow aja Instagram saya @eleme_official. Bagus Bu. Senin sampai Jumat saya ada Instagram live dan udah dari 2 hari kemarin saya ada mention bahwa BCA bakalan turun. Belinya boleh di harga, kalau turun tuh dapat di harga 7.000 sampai 6.800 tuh diskon yang cukup bagus sih gitu. 6.800 bisa turun segitu ya Bu ya? Sampai 7.000-an. We never. Kalau nggak turun sampai itu beli aja. Oke. BCA termasuk saham yang gampang naik susah turun. Jadi kalau perbankan yang lainnya turun, dia nggak turun-turun, tapi perbankan yang lain belum naik, dia udah naik duluan. Kenapa? Karena investor institusi suka banget. Ini perusahaan yang sangat bagus sekali gitu. Jadi memang dia satu kapitalisasinya terbesar juga, dan yang kedua memang fundamentalnya super strong. Jadi institusi suka, dividen juga oke. Oke. Jadi itu saham sejuta umat nggak sih Bu? Gitu. Iya, sejuta umat yang punya duit ya. Karena kemarin cukup mahal ya. Karena udah IPO jadi saham sejuta umat. Umat boleh lah. Nah kalau misalnya saya tanya lagi, BBCA ini udah mulai ada perbedaan nggak sih Bu dari sisi volume tradingnya? Dari misalnya kemarin harganya 30 ribuan ke sekarang 7 ribuan. Dilihat dari volumenya atau dari mungkin pergerakannya lebih volatile apa kayak gimana? Nggak, masih sama aja sih menurut saya sih, itu turun juga koreksi normal aja kok. Memang udah predicted kalau misalkan dia nggak stock split pun dia juga bakalan harus turun. Oke. Ada pertanyaan masuk Bu.
dari Rendra. Maaf, boleh nanya lagi, tren harga saham itu dilihat dari apa ya indikatornya? Tren harga saham, kalau mau pakai indikator sih MA itu nomor satu, atau mau tarik-tarik garis tren bisa juga. Ya, jadi teman-teman langsung aja kalau misalkan mau belajar sih gratis download aplikasi Mtrade, di situ ada menu edukasi, bisa dibuka-buka sih TA1, masukin TA1, TA2 gitu, itu belajar teknikal. Oke. Kalau dari sisi kita mau lihat fundamental, Bu, apa aja sih yang harus dilihat? Pendapatan laba bersih atau dari rasio utang kah? Mana yang lebih penting gitu? Untuk perusahaan apa? Untuk kita mau ngelihat fundamentalnya si emiten bagus apa enggak, misalnya untuk investing. Oke, yang pertama pastinya kita ngelihat posisi dia di market dulu sih, kapitalisasi. Itu penting banget kalau untuk investing. Kembali lagi ke pola pikir investor, investor besar, reksadana pastinya cari perusahaan yang big cap supaya gerakannya mirip IHSG, terus free float besar yaitu perbankan, terus kemudian yang kedua pastinya kita lihat revenue dan juga net profitnya dia gitu. Jadi kalau perbankan lihatnya NIM ya, net interest margin gitu. Jadi itu yang penting banget, dan sustainability-nya dari tahun ke tahun. Nah, kemudian valuasi gitu ya. Jadi valuasi ini bukan segalanya. Kalau kita belajar dari Warren Buffett setelah dia berkembang, dia tuh nggak cuma ngikutin Benjamin Graham yang valuasi melulu, strategi PBV di bawah 1 sampai sekarang masih diikutin. Enggak, Warren Buffett udah berubah dari tahun 1950 1960-an, mix dengan growth investing. Jadi dilihat perusahaan yang profitable dulu, sustainable growth-nya, terus kemudian baru dia lihat valuasinya. Nah, kemudian sekarang yang new economy ini ilmunya lain lagi gitu. Lihat perusahaan yang grow dulu, baru kemudian nanti kalau perusahaan ini grow-nya udah luar biasa, dia bisa menjadi value stocks. Seperti contohnya perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika kayak Amazon itu dulunya growth stock, artinya growth stock itu mementingkan pertumbuhan dulu tapi dia masih rugi. Jadi PI-nya tuh jelek kayak gitu. Tapi belakangan dia udah untung dan dia jadi value stock sekarang. Kalau kita melihat saham, PI-nya jelek gitu, kemudian untuk misalnya kita untuk menentukan mau masuk apa enggak, itu apalagi yang dilihat, Bu? Ben, PI Ben, kalau misalkan PI atau PBV ya, jadi kalau perbankan lihatnya PBV, terus kalau untuk perusahaan-perusahaan consumer good itu lihatnya PI, komoditi juga lihatnya PI, perusahaan yang lagi untung dilihat PI, perusahaan yang lagi rugi dilihat PBV-nya. Kalau properti dilihatnya RNAV atau PBV-nya gitu. Nah, jadi kita ngebandinginnya tuh dengan 5 tahun sebelumnya. Nggak bisa yang kita lihat cuman besok, jadi di seminar besok sih, ini teman-teman konten kita kasih aja akses gratisnya nanti di Nita kalau nonton nih minta tolong URL Zoom-nya dikasih di sini aja Nita buat besok gitu. Jadi kita bandingin dengan PI band atau PBV band dalam 5 tahun terakhir. Nggak bisa ngomong, wah Unilever valuasinya mahal. Iyalah mahal dibandingin dengan valuasi perusahaan properti, kan nggak fair gitu loh. Consumer good kan memang mahal gitu. Jadi ini perusahaan yang premium juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan historicalnya beberapa tahun kemarin tuh kelihatan murah gitu. Oke. Ini melanjutkan ada pertanyaan soal Unilever dari Rendra. Aduh, ini rajin banget nanya si Mas Rendra ini. Bu, kalau dilihat dari grafik saham, UNVR itu malah turun loh dalam 5 tahun. Betul. Dan orang-orang bilang marginnya itu terus dalam 5 akhir. Terus harga komoditas lagi tinggi, pasti ngaruh ke margin. Gimana nih, Bu? Iya, 5 tahun terakhir sebelumnya dia naik, dan dari 2018 dia turun, terus kemudian naik lagi, turun lagi gitu. Kalau bicara tentang harga komoditas naik, pasti ngaruh ke margin, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi yang terpenting dia bisa meningkatkan revenue-nya juga. Jadi dengan adanya inflasi ini dia bisa naikin harganya, kemudian revenue dia juga meningkat. Dengan naiknya harga komoditi memang satu sisi membuat beban buat buat perusahaan-perusahaan consumer good. Tapi di sisi yang lain kita mesti ingat bahwa naiknya harga komoditi ini menjadi blessing in disguise, menjadi satu berkat buat
buat pekerja-pekerja tambang di Indonesia yang memang cukup banyak dan mereka daya belinya meningkat gitu. Dan tidak hanya pekerja tambang, tapi ini juga menjadi pemasukan devisa yang cukup besar buat Indonesia, sehingga ya daya beli Indonesia naik dengan adanya harga komoditi naik. Jadi ada plus minusnya semuanya gitu. Yang terpenting nanti ada satu rebalancing yang bagus gitu. Oke. Pertanyaan masuk lagi Bu dari Christian. Kalau saham Bumi apakah akan kembali naik? Bumi hanya Tuhan yang hanya Tuhan yang tahu. Bisa nggak sih Bu dilihat chartnya gitu? Apa dia atau Ya, mungkin chartnya udah nggak masuk? jadi kalau bicara tentang, sebentar ya, saya iniin URL dulu ya. Oke. Oke, ya jadi ya, jadi lagi minta URL buat acara besok. Jadi kalau bicara tentang sektor komoditas naik, pastinya Bumi ini juga terpengaruh, pastinya bisa naik juga. Sekarang kayak BRMS itu juga terpengaruh, bisa naik juga gitu. Nah, terlepas naiknya sustainable atau enggak, ya itu kayaknya nggak bisa sampai yang diharapkan sampai tinggi banget. Kembali lagi sih sebenarnya apa yang menyebabkan harga saham naik dan turun itu kan karena demand and supply. Nah, demand besar atau demand itu besar atau enggak kan tergantung dari minat investor. Apalagi gimana investor tertarik membeli sebuah saham, investor besar itu pasti ngelihat fundamentalnya dulu perusahaan ini kayak gimana gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada banyak sektor batu bara, mana yang paling menarik, apakah Adaro, PTBA, ITMG, Indi dan yang lain-lain, baru kemudian Bumi seperti itu. Oke. Bu, terkait sektor. Tadi untuk misalnya kita mulai pemulihan ekonomi, sektor consumer direkomendasikan properti juga, kemudian perbankan itu yang untuk jangka panjang bisa ya Bu ya. Kemudian konstruksi Bu, apakah udah mulai naik? Ya, konstruksi udah naik duluan. Wika, PTPP, ADI itu udah naik duluan. Tinggal WSKT yang kemungkinan baru mulai akan menyusul gitu. Oke. Itu direkomendasikan nggak Bu? Apakah buat trading aja atau bisa untuk investing? Biasanya itu saya trading sih, saya trading ada beli di bawah, udah jual, udah sempat buyback lagi dan sekarang masih nge-hold USKT-nya. Kayaknya bakalan 1-2 bulan sepertinya bisa. Oke. Kalau masalah fundamental Bu, kemarin kan WSKT ada utang, itu kan sedang juga dalam proses restrukturisasi. Itu ngefek nggak Bu nanti? Misalnya untuk dipegang beberapa bulan ke depan gitu. Fundamentalnya udah jelek dari kemarin-kemarin sih. Jadi kadang saya bingung juga ya, satu saham tuh teknikalnya kalau aku lihat, wah ini akumulasi nih gitu, bisa naik. Jadi M-Trade trading BSKT, trading ADI dan lain-lain tuh udah quite a while gitu, jadi dari September akhir atau Oktober awal. Dan kita kalau ditanya fundamentalnya ya kita cerita apa adanya gitu, memang fundamentalnya oh PMN udah cair, tapi masih ada downside di sini ya kita ceritain aja apa adanya fundamentalnya. Naik berdasarkan ya kita lihat teknikal doang. Sepertinya sih cuman karena faktor valuasi doang udah murah sih, jadi investor ya, mereka ada spekulatif juga masuk ke situ gitu. Tapi kayaknya kalau saham-saham yang fundamentalnya kurang kuat gini nggak bisa holdnya lama-lama gitu. Makanya saya kayak cuan bungkus aja. Oke. Kriteria cuan bungkus itu berapa? Ada persenannya nggak Bu? Saya harus berapa persen? Minimal berapa persen sih kita bisa take profit? Nah, kriteria cuan bungkus, kalau secara trend following mungkin bisa pakai MA20, breakdown MA20, jual. Kalau swing trading pakai candle, misalkan candlenya habis hijau, keluar merah, itu jual, itu lebih kecil lagi tentang profit takingnya. Kalau mau pakai percentage profit,
harus agak hati-hati karena kalau kita belinya udah di pucuk maksain harus cuan 10% atau 20% itu nggak make sense kecuali belinya pas breakout di awal. Nah, teman-teman yang masih pemula kan belum tahu ya breakout di awal gimana gitu. Jadi ini Nita udah ngepost nih, langsung aja kopas aja URL-nya. Aku nggak tahu bisa di shorten atau enggak. Kalau Nita nggak sempat nge-shorten, tulis aja ya. Jadi ya kalau nggak sempat di shorten ya. Jadi besok jam 10 pagi sih kita ajarin teknikalnya gitu, dan ini gratis buat teman-teman semuanya, which is sebenarnya ini buat user VIP Mtrade sih, nggak buat umum, tapi kita kasih buat kontan karena ya kita udah banyak kerjasama ya, saling support dengan kontan gitu. Iya. Iya, Asik. nanti ya asik. Jam 8 malam kita ketemu lagi, ntar kita banyak belajar lah. Ya, kata kuncinya adalah repetition itu. Gratis semuanya. Oke. Bu, kalau misalnya blue chip udah pada naik, apakah second liner akan naik atau sudah naik? Ini naiknya barengan semuanya. Barengan. Mau blue chip, second liner barengan semuanya naik semua. Cuman memang yang agak slow ya yang udah naik duluan kayak perbankan digital itu ya agak-agak slow gitu. Jadi mungkin nggak akan terlalu cepat naiknya. Kalau perbankan, Bu, selain bank digital, bank-bank yang misalnya dia termasuk punya aset yang lumayan, tapi bukan yang Big Four, itu Menarik. Kayak BBTN itu udah naik, terus sekarang kita lagi tertarik dengan BNGA. Jadi Mtrade ada trading BBTN, BJBR, BJTM itu udah cuan semua. Dan sekarang yang kita baru aja beli beberapa hari kemarin itu BNGA. BNGA tuh baru istilah kata baru mau mulai jalan lah. Dia nggak akan cepat-cepat tapi lumayan steady. Karena BNGA ini menarik ya, dia fundamentalnya bagus, valuasinya murah, dan sebenarnya big investor juga banyak yang tertarik. Kalau saya perhatikan sekuritas-sekuritas banyak yang tertarik gitu. Oke. Jadi bisa untuk midterm ya, Bu ya, kalau untuk bank Bisa. di Oke. Oke. Kemudian saham bank kecil-kecil, Bu, yang right issue. Ini ada pertanyaan dari Farid. Bank-bank kecil yang mau right issue itu menarik nggak sih, Bu? Ya, jadi problem dari bank-bank digital itu kan mereka kekurangan ini ya, ekuitasnya tuh di bawah standar OJK yang minimal harus 3T. Sehingga mereka harus melakukan right issue gitu. Kalau komen dari saya sih teknikal aja lah. Kalau teknikalnya oke kita beli, teknikalnya udah mulai jelek kita jual gitu. Baik untuk profit taking maupun untuk stop loss, karena I still don't have a faith, belum punya keyakinan kalau untuk simpen bank-bank saham bank-bank ini tuh untuk jangka panjang. Istilah kata tuh anak kecil baru beranjak remaja baru mau lari gitu. Jadi ya nggak tahu ntar gimana gitu, larinya lari kenceng terus habis itu selamat atau enggak ya nggak ngerti gitu. Oke. Oke. Kalau misalnya untuk yang sektor teknologi itu termasuk tadi new economy ya, Bu, yang kalau untuk trading. Kalau kesehatan sudah lewat masanya kah, Bu? Ya, sektor kesehatan sepertinya kita ngelirik ke Kalbe Pharma aja ya. Kenapa ya? Kembali lagi sih ini old economy dan dia belum banyak jalan untuk Kalbe Pharma ini. Jadi perusahaan ini fundamentalnya juga cukup oke. Ada kemungkinan dia akan naik juga gitu. Meskipun ya agak-agak nanggung. Kalau untuk KF, Inaf itu saya ya kita back to fundamental sekarang. Kita kembali ke fundamental. Oke. Jadi sekarang kalau misalnya udah naik-naik gini fundamental, terus yang kira-kira yang trading itu lebih dibatasi ya, Bu ya? Enggak, trading juga. Jadi marketnya bagus tuh istilah kata baru mau lepas landas gitu, yang buat blue chipnya ya kita beli buat investasi untuk blue chipnya, kecuali perbankan udah naik kenceng. Blue chip consumer goods sih yang baru jalan gitu. Jadi ini trading juga ada juga, trading semua sektor yang bagus, terutama komoditi itu saya tradingin. Jadi batu bara saya profit taking beberapa hari yang lalu, dan ini 1-2 hari terakhir ini baru beli lagi gitu. Oke. Oke, Bu, ini kayaknya ada pertanda dari panitia bahwa jamnya udah mau selesai. Jadi kayaknya kita udahan dulu, Bu. Ini pertanyaan juga sudah habis. Kira-kira ada pesan-pesan nggak
atau tips untuk investing? Ya, tips buat Bagi investing gini. Kalau kesempatan buat swing trading itu ada setiap hari dalam kondisi market apapun, kecuali big crash. Kondisi market apapun ada kesempatan untuk swing trading. Untuk trend following atau super trader itu mungkin tidak ada setiap hari kesempatan, tapi mungkin sebulan ada 1, 2, 3 saham yang bisa buat trend following. Tapi kalau kesempatan buat investasi jangka panjang, menurut saya itu sangat langka sekali. Jadi sekarang untuk saham-saham, saya sih kasih disclaimer ya buat teman-teman di sini. Buat teman-teman yang memang mau investasi jangka panjang banget di atas rentang waktu 1 tahun, ICBP, Indofood, Unilever, dan kalau you are okay dengan saham yang nggak syariah kayak GGRM, HMSP, itu lagi murah-murahnya secara valuasi udah hampir lepas landas. Jadi ini kesempatan terakhir untuk masuk. Sekali lagi disclaimer buat teman-teman yang pemahaman investasinya masih kurang, jangan ngomel-ngomel kalau nanti pekan depan ada turun atau koreksi. Karena dalam jangka pendek pastinya ada naik turun. Dan ketika turun itulah sebenarnya yang dimanfaatkan untuk masuk untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau mau investasi jangka panjang harus siap mentalnya kalau ada fluktuasi. Yang kedua, siap bahwa duit ini memang bukan buat apa-apa, benar-benar dingin banget gitu. Kalau duitnya bukan duit dingin banget, ya jangan masuk ke pasar saham dulu, mungkin dikit aja. Jangan FOMO juga, wah nanti kehilangan kesempatan untuk investasi. Ya udah nggak apa-apa, nanti akan ada kesempatan untuk trading. Trading itu selalu ada gitu. Jadi ya nomor 1 harus uang dingin dulu lah. Ya, yang penting investasi ada uangnya ya Bu ya. Betul. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan semua sharingnya, kayaknya bermanfaat banget buat saya juga. Semoga peserta juga semuanya punya manfaat, punya kiat-kiat yang bisa diambil. Kemudian Bapak Ibu peserta, terima kasih sudah bergabung di kelas sore hari ini. Kemudian jangan lupa besok ada juga 4 kelas dimulai dari jam 10. Untuk jadwal selengkapnya nanti bisa dilihat di ifef.kontan.co.id. Dan kemudian sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga Ibu Ellen. Kita tutup kelas kita sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.